Untuk kaidah-kaidah yang dibahas pada materi hari ini ada 6 kaidah, yaitu kaidah 37, kaidah 38, kaidah 46, kaidah 51, kaidah 53, dan kaidah 54 yang mana tercantum dalam buku Kaidah-Kaidah Tafsir karya Dr. Haji Salman Harun dan kawan-kawan. Untuk materi pertama, kaidah 37 akan dipaparkan langsung oleh teman kita yaitu Nelly. Kepadanya disilahkan. Baik, yang pertama ada kaidah 37, yaitu pengalihan objek pembicaraan atau iltifat diperlukan untuk menarik perhatian dan penajaman mata. Dalam Al-Quran dan bahasa Arab ada terdiri dari tiga. Yang pertama pihak ketiga yang dibicarakan atau waib, yang kedua pihak kedua yang diajak bicara atau muhatab, yang ketiga pihak pertama yang berbicara atau mutakalim. Uslub iltifat adalah suatu gaya bahasa dengan menggunakan perpindahan dari satu domir kepada domir lain di antara domir-domir yang tiga, yaitu mutakalim persona 1, muhatab persona 2, dan waib persona 3, dengan catatan bahwa domir baru itu kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama. Bentuk-bentuk pengalihan itu dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengalihan dari pihak ketiga kepada pihak kedua. Yang kedua, pengalihan dari pihak kedua kepada pihak ketiga. Yang ketiga, pengalihan dari pihak pertama kepada pihak ketiga. Yang keempat, pengalihan dari pihak ketiga kepada pihak pertama. Yang pertama, pengalihan dari pihak ketiga kepada pihak kedua. Dalam surat Al-Fatihah, bagi yang memandang ayat 1. Ayat 1, Allah kita bicarakan, yaitu bahwa keterpujian itu hanya milik Allah. Ayat 2, ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yang kedua, ayat 2, Allah yang kita bicarakan, yaitu bahwa Ia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 3 juga Allah kita bicarakan, yaitu bahwa Ia pemilik hari kemudian, Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dengan demikian Allah sebagai pihak ketiga dan kita adalah pihak pertama. Ayat 4, penyapaan menunjukkan bahwa Ia lawan kita bicara, berarti pihak kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dengan demikian, pembicaraan beralih dari objek sebagai pihak ketiga kepada objek yang sama sebagai pihak kedua. Pengalihan itu yang disebut dengan iltifat. Yang kedua, pengalihan dari pihak kedua kepada pihak ketiga. Dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada ayat 6 Allah disapa sebagai pihak kedua, Engkau. Pada ayat 7 Allah diungkapkan melalui frasa dimurkai. Seharusnya kalimatnya berbunyi jalan orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Tetapi ungkapannya jalan yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai. Dengan demikian, ungkapan mengenai perilaku beralih dari pihak kedua Engkau kepada pihak ketiga dimurkai. Pengalihan itu disebut dengan iltifat. Yang ketiga, pengalihan dari pihak pertama kepada pihak ketiga dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an ladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'u la'allakum tahtadun, yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia.
yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Seharusnya kata-kata Rasul-Nya itu diungkapkan dengan aku, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulku. Dengan demikian terjadi iltifat dari pihak pertama kepada pihak ketiga. Untuk memberikan penekanan makna, menekankan bahwa ia sangat patut diikuti karena kerasulan dan keumiannya yang justru merupakan bukti utama kebenarannya. Dan bahwa yang patut diikuti itu bukan personnya Nabi, tetapi kerasulannya. Meniadakan tuduhan bahwa Nabi SAW suka menonjolkan diri. Yang keempat, pengalihan dari pihak ketiga kepada pihak pertama. Dalam surat Al-Fatir ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi arsala riyaha fatusayyiru sahama fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Seharusnya kata-kata kami dalam ayat itu diungkapkan dengan iya, karena Allah sebagai pelaku adalah pihak ketiga. Iltifat dalam ayat itu dimasukkan untuk penajaman makna, bahwa penurunan hujan dari awan ke suatu negeri tertentu betul-betul atas izin kami, yaitu Allah. Berbeda dengan penggiringan awan itu yang dilakukannya melalui angin. Al-Zarkashi berpendapat bahwa maksud iltifat dalam kasus seperti itu adalah pengkhususan atau ikhtisos. Selanjutnya, kaidah 38. Bila konteks ayat mengenai masalah tertentu, sedangkan Allah ingin menetapkan hukumnya dan hukum yang lainnya, maka Allah menyampaikannya dalam bentuk hukum umum. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karyin tsumma antum tusyrikun. Katakanlah Allah menyelamatkan kami dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Yang dibicarakan ayat ini mengenai siapa yang dapat menolong orang ingkar di saat bumi dan lautan itu gelap gulita. Dan yang menolong mereka pasti Allah. Namun Allah tidak hanya menolong manusia dalam kesulitan seperti itu, tetapi juga dalam kesulitan-kesulitan lain. Allah lalu menetapkan hukumnya, pertolongannya dalam bentuk umum, lalu menyatakan Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Masalah-masalah khusus yang Allah tetapkan hukumnya dalam bentuk umum. Nah, kaidah ini tentang keindahan metode Al-Quran dalam merumuskan makna-makna, yaitu perumusan untuk mencakup seluruh kandungan makna dalam kata-kata yang sedikit. Tiara. Baik, selanjutnya kaidah ke-46, yaitu yang disebutkan mukhatab atau orang kedua, tetapi makna yang dikandungnya itu tidak hanya mukhatab itu, tetapi juga yang ghaib atau orang ketiga. Dalam Al-Quran disebutkan وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yaitu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu.
Dan kamu tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Jadi yang dikaji adalah masalah penggabungan mukhatab dengan yang ghaib, karena keinginan agar mukhatab dapat dimenangkan atau diberi kepada suatu hukum selainnya, atau dimenangkan suatu masalah atas yang lain. Pemberitaannya dari yang ghaib. Nah, dhamir yang menjadi persoalan pada ayat di atas yaitu adalah pada dhamir kumnya yang terdapat dalam potongan ayat wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Nah, dalam ayat ini kum itu tidak hanya mengandung makna kamu yang disebutkan terkait dengan perbuatan arah kiblat di dalam ayat itu, tetapi juga kaum muslimin dari umat Muhammad SAW yang telah mendahului mereka. Jadi makna kamu atau mukhatab di atas juga bermakna umat muslim atau ghaib, yang ghaibnya. Kemudian kaidah ke-51 yaitu dalam bahasa Arab biasa kalimat perintah maknanya balasan. Itu terdapat dalam ayat qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum. Yang artinya, katakanlah, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Namun, infakmu tidak akan diterima. Nah, perintah atau amr mengandung banyak makna antara lain, yaitu pengerjaan, pengancaman, pembolehan, kewajiban yang merupakan makna dasar, yaitu menyiapkan dan lain-lain. Yang salah satu di antaranya adalah disebutkan dalam kaidah ini, yaitu balasan. Ibnu Jarir menyatakan bahwa bentuk perintah itu maknanya balasan. Orang Arab menerapkan demikian pada tempat-tempat yang bagus diletakkan pada inna yang bermakna balasan. Kemudian kaidah selanjutnya akan dipaparkan oleh Nadra. Baik, kaidah selanjutnya yaitu kaidah 53, yaitu biasa dalam bahasa Arab perbuatan leluhur disandarkan kepada anak cucu, dan anak cucu disapa dan disandarkan kepada mereka perbuatan leluhur. Penyebaran perbuatan leluhur kepada anak cucu biasanya berkenaan dengan perbuatan baik, keharuman nama, atau jasa. Karena itu, anak cucu akan merasa bangga dengan nenek moyang mereka. Tetapi perbuatan buruk yang dikerjakan leluhur pun kadang-kadang disandarkan pula kepada anak cucu. Itu apabila anak cucu melakukan perbuatan buruk yang sama dengan leluhur mereka. Mereka dianggap sama buruknya dengan leluhur mereka itu. Mereka dipandang sebagai turunan orang-orang jahat. Adapun contohnya, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim. Summa takhadtumul anjila min ba'dihi wa antum zalimun. Yang artinya, kemudian kalian ambil anak lembu sepeninggalnya. Kalian adalah orang-orang zalim. Ayat tersebut adalah sapaan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu. Padahal mereka bukanlah penyembah patung anak sapi. Yang menyembah patung anak sapi adalah leluhur mereka pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka disapa demikian karena mereka juga keras kepala, tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Padahal kerasulan beliau terang menderang seperti matahari dan sudah diberitakan sebelumnya dalam Taurat dan Injil. Sapaan ini juga berarti bahwa apa yang disampaikan beliau adalah wahyu, karena beliau tidak mungkin mengetahui peristiwa yang amat jauh masanya bila Allah tidak menyampaikannya. Selanjutnya yaitu ada kaidah 54, yaitu yang disebutkan satu orang, tetapi yang dimaksud adalah jamak atau sebaliknya. Yang disebutkan satu orang, tetapi yang dimaksud tidak hanya yang satu orang itu, tetapi juga yang lainnya.
yang disebut lain dengan yang dimaksud. Menurut kaidah umum bahasa Arab, apabila yang disebut tunggal, maka yang dimaksud juga tunggal. Apabila musanna, maka yang dimaksud juga musanna. Dan apabila jamak, yang dimaksud juga jamak. Akan tetapi, ada juga kebiasaan orang Arab yang berbeda dengan kaidah umum itu. Seperti menyebutkan tunggal padahal yang dimaksud adalah jamak, atau sebaliknya. Dan yang disebutkan jamak, tetapi yang dimaksud adalah musanna. Yang pertama, yang dimaksud satu orang, tetapi yang dimaksud adalah jamak atau sebaliknya. Dan sebaliknya. Contohnya itu pada Quran Surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashhadu 'adzabuhuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Lafaz ta'ifah berlaku untuk satu orang atau lebih, walaupun maknanya secara umum adalah menunjukkan jamak atau segolongan. Contoh lainnya yaitu pada Quran Surah At-Tolak ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya yang wajar. Lafaz yang digunakan dengan lafaz jamak meskipun khitab dalam ayat tersebut untuk satu orang, yaitu seruan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, karena khitab dalam ayat tersebut diserukan pada Nabi Muhammad juga ditujukan kepada umatnya, maka khitab disebutkan dengan bentuk jamak. Selanjutnya yang kedua yaitu yang disebutkan satu orang, tetapi yang dimaksud tidak hanya orang tersebut, tetapi juga yang lainnya. Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 147, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat tersebut, khitab untuk satu orang, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang dimaksud adalah para sahabatnya yang beriman dengannya. Karena ada yang belum beriman bahwa yang hak itu dari Tuhan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang ketiga itu yang disebut lain dengan yang dimaksud. Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. Yang menggambarkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya adalah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ibnu Jarir berkata bahwa ayat ini menunjukkan permohonan atau doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Tuhan berkenaan dengan diri keduanya agar Allah menjadikan mereka berdua orang yang berserah diri. Akan tetapi, permohonan itu sebenarnya tidak hanya diperuntukkan bagi keduanya, tetapi juga bagi anak cucu mereka. Ketika keduanya menggabungkan kepada diri mereka, anak cucu mereka dalam berserah diri, maka jadilah keduanya seperti orang yang memberitakan anak cucunya. Pada kata ganti inna yang terdapat pada ayat di atas sebenarnya tidak menunjukkan kepada Ibrahim dan Ismail, tetapi yang dimaksud adalah anak cucu mereka. Maksud ayat di atas itu sebenarnya ialah perlihatkanlah kepada mereka
yaitu anak cucu, cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji mereka, dan terimalah taubat mereka. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi materi hari ini dari kelompok kami. Kepada teman-teman, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau disanggah. Kami buka sesi diskusi. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung terkait materi pada hari ini? Baik, atau mungkin saya coba jelaskan secara singkatnya gitu ya teman-teman. Jadi materi hari ini kan mengenai kaidah tafsir yang terkait perubahan mukhatab. Nah, yang saya pahami yaitu mukhatab itu adalah objek-objek sapaan seperti pembahasan yang awal ya di makalah. Nah, itu objek-objek sapaan. Jadi objek-objek sapaan dalam Al-Quran ini ada banyak, misalnya seperti iltifat atau pengalihan, kemudian penyampaian tuntutan yang sesuai apa yang dipercayai, kemudian cara penyampaiannya atau disampaikan peristiwa masa lampau dengan kata-kata kerja masa kini atau masa yang akan datang gitu. Nah, masuk kaidah yang ke-37 itu tentang pengalihan objek bicara, objek pembicaraan atau iltifat yang
ya objek iltifat, pengalihan objek pembicaraan atau iltifat diperlukan untuk menarik perhatian dan penajaman mata. Jadi iltifat ini membuat pembaca itu supaya menarik gitu. Nah, pengalihan di sini ada 4. Pengalihan dari pihak ketiga kepada pihak kedua, terus ada pengalihan dari pihak kedua kepada pihak ketiga, yang ketiganya pengalihan dari pihak pertama kepada pihak ketiga, kemudian pengalihan dari pihak ketiga kepada pihak pertama. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama kan pengalihan dari pihak ketiga kepada pihak kedua. Itu contohnya dalam surah Al-Fatihah ya. Di situ ada sebentar. Nah, dalam surah Al-Fatihah di buku tuh disebutkan ayat 1. Ayat satunya tapi yang alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bagi yang memandang alhamdulillahirrabbilalamin ini sebagai ayat 1. Nah, itu Allah yang kita bicarakan karena maknanya kan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, berarti pada ayat 1 ini Allah yang kita bicarakan. Jadi keterpujian itu hanya milik Allah. Jadi kita sedang membicarakan Allah. Nah, ayat kedua itu Allah yang kita bicarakan juga. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi ini Allah masih kita bicarakan. Ayat ketiga juga Allah kita bicarakan. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Masih Allah juga nih. Allah itu pemilik hari pembalasan. Nah, kemudian jadi ini masih Allah ini sebagai pihak ketiga ya. Nah, kemudian ayat keempatnya, nah dari sini ya ayat keempatnya itu penyapaan menunjukkan bahwa Allah itu lawan bicara kita. Iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi pada ayat keempat ini Allah jadi pihak kedua. Jadi yang tadinya dari pihak ketiga beralih ke pihak kedua. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, pengalihan dari pihak kedua kepada pihak ketiga. Contohnya masih dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi pada ayat 6 ini Allah itu kita sapa, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, kan artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi dalam ayat ini Allah itu sebagai pihak kedua. Jadi yang kita ajak bicara gitu ya. Nah, itu dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, pada ayat 6 ini jadi Allah disapa yang disebutkan dengan engkau tadi ya. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, kemudian diungkapkan yang seharusnya kalimat ini berbunyi jalan orang yang engkau berikan sebentar tunggu. Iya, jadi di sini jalan orang yang harusnya itu kan jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai. Tetapi ungkapannya di situ jalan yang engkau beri nikmat bukan di makalah ini. Jadi pada ayat 6 ini disapa sebagai pihak kedua. Jadi kan artinya tadi ada engkau ya.
menyebutkan Allah itu engkau. Berarti Allah itu sebagai lawan bicara kita. Nah, pada ayat 7 ini Allah diungkapkan melalui frasa dimurkai. Jadi seharusnya kalimatnya itu berbunyi jalan orang yang engkau beri nikmat. Tadi kan artinya jalan yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai. Tetapi ungkapannya itu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai. Dengan demikian ungkapan mengenai pelaku beralih kepada pihak kedua. Engkau. Nah ya, dengan demikian ungkapan mengenai pelaku beralih kepada pihak kedua, yaitu engkau, kepada pihak ketiga, dimurkai. Nah, pengalihan ini juga disebut iltifat. Kemudian contoh yang ketiga itu kan pengalihan dari pihak pertama kepada pihak ketiga. Nelly bisa bantu scroll materinya. Contoh pengalihan dari yang pihak. kaidah berapa, Tiara? Yang kaidah 37, masih 37. Contoh yang ketiga. Nah, di situ kan sudah ada contoh ya teman-teman, pengalihan dari pihak kedua kepada pihak ketiga. Pengalihan dari pihak pertama kepada pihak ketiga. Contohnya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 158 yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang terbaik disembah selain Allah, atau selain Dia yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Nah, seharusnya Rasulnya itu diungkapkan dengan aku. Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulku. Gitu. Dengan demikian terjadi iltifat dari pihak pertama kepada pihak ketiga. Jadi Rasulnya, jadi kan Allah di situ mengatakan Rasulnya, harusnya Rasulku gitu. Jadi pihak pertamanya itu Allah, kemudian dengan menyebutkan Rasulnya itu beralih kepada pihak ketiga. Kemudian lanjut contoh yang keempat, pengalihan dari pihak ketiga kepada pihak pertama. Nah, di situ contohnya dalam Quran Surah Fatir. Yang artinya, dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Nah, seharusnya kami dalam ayat itu kan mengungkapkan dengan iya, wallahu, dan Allah dialah yang mengirimkan. Ya. Pengalihan dari pihak ketiga kepada pihak dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu. Nah, jadi di sini ada dan dialah yang mengirimkan angin. Itu kan pihak ketiga. Tapi di sini juga lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau. Nah, jadi
Zarkashi juga kan berpendapat bahwa masuk iltifat dalam kasus seperti ini adalah pengkhususan. Ya, gitu ya teman-teman. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kurang lebih seperti itu. Ini yang pengalihan. Mungkin cukup ya penjelasannya. Silahkan teman-teman yang ingin berdiskusi atau masih bingung. Baik, silakan. Kamu semua berarti ya? Ya, mungkin begitu, Pak. Amin. Baik, saya memberikan tambahan saja ya. Baik, Pak. Baik, bentar. Baik, ya pembahasan hari ini ada berapa kaidah ini? Ada 6, Pak. Ada 6 ya. Iya, Pak. Baik, saya akan merangkum aja ya supaya juga lebih ya semoga lebih mudah juga nanti pemahamannya. Baik, Pertama, semua kaidah-kaidah yang kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan satu cabang ilmu di dalam balaghah yang disebut dengan iltifat. Ya, iltifat atau pengalihan. Ya. Pengalihan atau perubahan. Nah, iltifat atau perubahan kata, sebenarnya secara umum perubahan kata. Ya. Tapi secara khusus itu hanya berlaku pada dhamir, ya, kemudian pada fi'il dan seterusnya berkaitan dengan mukhatab, dengan objek yang diajak bicara, gitu ya. Nah, maka di sini al-iltifat itu salah satu cabang dari ilmu balaghah. Kenapa itu berkaitan dengan
keindahan kata-kata ya, atau kalimat. Kalau secara bahasa itu peralihan itu justru tidak peralihan itu tidak secara bahasa tidak bagus ya, karena bisa dianggap tidak konsisten. Misalnya jadi sebelumnya adalah jamak, kenapa kemudian setelahnya menjadi musanna atau mufrad? Ya gitu ya. Sebelumnya dhamir ghaib lalu berubah menjadi dhamir khitab atau mutakallim dan seterusnya. Nah, itu karena itu ada tujuan-tujuan dalam ilmu balaghah. Ya, misalnya tadi kalau dicontohkan tadi seperti apa? Bentar. Jadi mana contohnya ya? Jadi yang pertama, ya misalnya tadi surah Al-Fatihah ya, Pak. Ya surah Al-Fatihah ya. An'amta 'alaihim siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan dari dhamir khitab yaitu an'amta atau orang kedua menjadi dhamir ghaib ghairil maghdubi. Ya. Nah, seharusnya kalau konsisten kan harusnya siratal ladzina an'amta 'alaihim walladzina aghdabta 'alaihim, kan begitu seharusnya ya. Nah, tapi karena di situ ada asror ya, ada tujuan-tujuan yang sifatnya adalah balaghah, maka kemudian menuntut adanya perubahan ya dari dhamir mutakallim menjadi dhamir ghaib. Kemudian nanti ada juga yang itu dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari. Ya. Atau dari fi'il yang fi'il yang tadinya dhamir ghaib ya menjadi dhamir mutakallim. Ya, seperti dalam surat Fatir ya. Wallahu alladzi arsalar riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu. Ya. Pertama kan fi'il dengan dhamir ghaib. Wallahu alladzi arsala. Arsala itu kan dhamirnya ghaib. Ya, atau mutakallimnya itu apa? Atau mukhatabnya itu ghaib. Arsala, huwallazi arsala. Lalu kemudian masih dalam satu ayat dhamirnya berubah menjadi mutakallim. Fasuqnahu. Ya. Harusnya kan fasaqahu wallahu alladzi arsalar riyaha ya fasaqahu ila baladin mayyit. Harusnya begitu. Ya, tapi karena ini adalah ada tujuan balaghahnya maka menjadi fasuqnahu ila baladin mayyit. Dan seterusnya ya. Nah, ini ada intinya iltifat. Ya. Baik, tadi saya kira contoh-contoh dan kaidah tadi sudah jelas sekali. Maka saya ingin memberikan beberapa makna ya. Beberapa kenapa harus ada perubahan atau peralihan. Ya. Tadi kenapa yang an'amta
dirubah menjadi ghairil maghdubi, bukan alladzi aghdabta. Kenapa yang arsala kemudian bergeser menjadi fasuqnahu, bukan fasaqahu. Nah, maka masing-masing memiliki makna-makna yang berbeda. Maka dalam balaghah itu nanti ada kenapa atau asrornya itu yang pertama, asror atau tujuan dari adanya peralihan kata itu yang pertama adalah at-tahdid wa tahwif. Ya, untuk memberikan makna ancaman dan juga menakut-nakuti, ya, ancaman ya, intinya. Memberikan ancaman. Misalnya dalam surat ayat ya, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Ya. Nah, di situ peralihannya adalah pertama dari dhamir khitab, ya, orang kedua, ya. Wa in tawallaitum, ya, wa in tawallaitum, orang kedua itu kan, kalau kalian menolak untuk taat, ya, fa'lamu annallaha ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru. Nah, di sini ada dari khitab menjadi ghaib, wa basyiril ladzina kafaru. Ya. Wa basyiril ladzina kafaru. Itu kan ghaib. Ya. Sementara tadi sebelumnya dari ayat panjang tadi semuanya pakai dalil khitab. Ya. Baik, sebentar. Bentar ya. Oke. Jadi itu adalah untuk mengancam, ya. Kan seharusnya kalau secara kaidah bahasa wa in tawallaitum, maka seharusnya fa'absyirtum, ya, fa'absyirtum atau fa'absyir lakum, gitu ya. Fa'absyir lakum. Harusnya begitu. Tapi di sini adalah wabasyiril ladzina kafaru. Ya. Wabasyiril ladzina kafaru. Nah, itu kan ada peralihan. Nah, itu kenapa dialihkan atau diganti kata-katanya adalah untuk at-tahdid wa takhwif, untuk memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, dan itu sering, dan itu banyak, dan itu banyak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan orang yang tidak beriman. Ya. Baik, kemudian yang kedua tujuannya adalah at-taubih wa taqri', ya. Untuk menghinakan sebenarnya, ya, untuk memberikan makna bahwa apa yang disampaikan dalam
ayat tersebut adalah sesuatu yang hina, yang tidak benar. Ya. Nah, tadi mungkin contohnya adalah di surat Maryam. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Ya, di situ pertama ayatnya adalah waqalu. Waqalu. Tapi kemudian pada ayat selanjutnya laqad ji'tum. Ya, waqalu adalah dhamir ghaib, laqad ji'tum adalah dhamir khitab. Ya, dhamir khitab atau orang kedua. Ghaib itu orang ketiga, khitab orang ketiga. Mutakallim orang pertama. Nah, ini perhatikan. Jadi peralihan dari orang ketiga menjadi orang kedua. Wa qalu takhadar rahman walada, itu orang ketiga. Kemudian laqad ji'tum syai'an idda, itu orang kedua. Ya. Nah, itu di situ tujuan atau asrarnya adalah untuk menghinakan atau memberikan makna bahwa yang mereka bicarakan itu adalah sesuatu yang hina. Ya, karena tidak benar kan itu ayatnya waqalu takhadar rahman walada, dan mereka itu mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ya, nah itu kan tidak benar, sehingga kemudian harus dihinakan atau diberikan pernyataan bahwa itu tidak benar. Itu dengan cara membuat peralihan kata dari orang ketiga menjadi orang kedua. Nah, jadi yang kedua ya, at-taubih wa taqri, untuk menghinakan. Nah, itu pasti kebanyakan adalah untuk ayat-ayat tentang ya orang kafir, ya, orang musyrik yang tidak mau taat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, at-tasydid ala talabus syai'. Ini untuk memberikan makna kewajiban yang sangat. Ya, at-tasydid ala talabus syai'. Jadi sebuah perintah itu harus atau memiliki makna perintah yang harus dilakukan. Gitu ya. Kan tingkatan perintah itu kan nanti kan ada wajib, ada fardu, ada kifayah, ada ain. Nah, itu ini nanti bisa dibedakan dari redaksi ayatnya. Ya, misalnya la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna. Itu berarti kan semuanya dhamir ghaib. Ghaib untuk perempuan dan jamak. Wala abna'i akhwatihinna wala nisaihinna wa ma malakat aimanuhunna wattaqinallaha. Itu perhatikan. Pertama adalah ayat-ayat yang tadi dhamir ghaib, ya. La junaha alaihinna. Ya. Tapi kemudian beralih menjadi wattaqinallaha. Ya. Itu dhamir khitab, orang kedua. Ya, jadi dari rangkaian kalimat sebelumnya menggunakan orang ketiga, ya. Tapi begitu masuk pada perintahnya menggunakan orang kedua. Ya, wattaqinallaha innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Nah, ini maknanya adalah bahwa perintah ini adalah sangat sangat penting untuk diperhatikan dan dikerjakan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan aurat perempuan, ya, atau
ketika kita berada di rumah atau ingin memasuki rumah yang apa namanya, yang di situ hanya ada perempuan misalnya, maka itu yang harus diperhatikan bahwa tadi terkait mahram dan seterusnya. Ya. Maka hal-hal yang berkait, artinya apa? Artinya hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, ya ini sifat perintahnya ini memiliki tingkat perintah yang sangat tinggi untuk apa? Untuk diperhatikan. Ya. Kenapa? Karena itu pasti memiliki implikasi sosial yang sangat tinggi kan. Kalau misalnya apa namanya, ya diawali dengan hanya melihat gitu kan, kemudian saling berbicara, itu kalau tidak diperhatikan pedoman dan tuntunannya itu akan memberikan efek yang sangat besar gitu ya. Nah, maka apa? Maka di sini ada istilahnya at-tasydid ala talabus syai', ala talabis syai'. Ya, jadi perintah itu sangat penting sekali untuk diperhatikan dan dikerjakan. Nah, maka menggunakan apa? Ada al-iltifat atau peralihan. Baik. Kemudian yang keempat, tujuan adanya iltifat itu adalah at-takhfif min syiddatil amri. Ya. Untuk meringankan sesuatu yang terasa berat. Nah, ini juga sama biasanya berkaitan dengan rukhsah biasanya ya. Rukhsah dalam ibadah itu nanti ada ada iltifat, banyak iltifat ya, dengan tujuan untuk memberikan makna at-takhfif. Kalau sebelumnya itu at-tasydid ya. Ini sebaliknya at-takhfif ya. Kalau sebelumnya itu ibadah yang harus harus dalam pelaksanaannya harus sangat ketat gitu ya. Nah, ini ada rukhsah di sini. Ini misalnya pada haji ya. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ya. Ya, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Nah, ini ada peralihannya sangat banyak. Ada 4 dalam satu ayat. Ada 4 peralihan. Yang pertama dari ghaib menjadi khitab, ya, menjadi khitab, dari orang ketiga menjadi orang kedua, ya. Dari orang kedua, ya, famangkana minkum, menjadi orang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya. Lalu dari orang ketiga, faman tatawwa khairan, ya, menjadi orang kedua, wa antasumu, ya. Nah, ini satu ayat iltifatnya berkali-kali, ya. Orang kedua jadi orang ketiga, orang ketiga jadi orang kedua, ya. Nah, ini pertama dari faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ya. Pertama dari faman kana minkum, orang kedua, kemudian menjadi orang ketiga wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, ini memberikan mana tadi at-takhfif min syiddatil amri. Adanya rukhsah ya. Rukhsah ini kalau ini puasa ya. Rukhsah bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika ada halangan, misalnya sakit dan seterusnya, nah itu ada rukhsah di situ. Ya, kemudian
dari orang ketiga, orang kedua, orang ketiga ya, faman tatawwa'a khairan. Faman tatawwa'a, dan barang siapa, kalau sekarang kan terjemahnya sudah nggak ada barang siapa ya, dan siapa saja yang mampu ya, atau apa namanya, dan siapa saja yang ingin melakukan puasa secara sukarela, faman tatawwa'a, ya, apa namanya, kemudian menjadi wa antasumu khairul lakum, menjadi orang kedua. Itu artinya intinya ada rukhsah di situ dalam hal puasa, gitu ya. Jadi yang ketiga adalah yang keempat adalah at-takhfif min syiddatil amri. Oke. Baik, saya sampai jam berapa nih? Sampai jam 11, Pak. Oke, baik. Nah, ini masih ada 20 lagi. Masih kuat nggak ini? Hehe, Pak. Baik ya, coba saya pilih yang paling utama ya, maaf yang paling. Yang kedua adalah at-tazkir. Maaf yang kedua, yang kelima. Ini sebenarnya yang ke-15 ya, tapi ini saya sebut yang kelima. At-tazkir ya, untuk mengingatkan. Ya. Nah, ini biasanya adalah untuk ayat-ayat yang memiliki informasi-informasi berkaitan dengan ghaibiyat, hal-hal yang gaib. Ya. Contohnya adalah dalam ayat penciptaan manusia, Al-Mu'minun, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Ya. Pertama, ini juga ada 3 iltifat. Pertama, summa ansha'nahu. Ini mutakallim. Dhamir mutakallim, orang pertama. Yang kedua, summa innakum. Dhamir khitab, orang kedua. Dan yang ketiga, lamayitun. Dhamir ghaib, orang ketiga. Jadi dari orang pertama beralih menjadi orang kedua, dan kemudian beralih menjadi orang ketiga. Nah, ini iltifat yang sempurna. Jadi semua bentuk dhamir ada semua dalam 2 ayat. Nah, ini fungsinya atau asrornya adalah untuk at-tazkir, untuk mengingatkan terkait kebenaran proses penciptaan manusia. Ya, yang ini ya secara kita yang bukan orang itu kan ghaibiyat. Hal yang terjadi di dalam alam janin itu kan bagi kita ghaibiyat ya, karena kita tidak bisa melihat satu persatu dengan jelas. Ya, walaupun misalnya ada menggunakan mikroskop USG, tapi kan tidak bisa mempotret semuanya secara detail. Ya, jadi pasti ada proses yang kita tidak tahu, ya, terlewatkan. Ya. Karena dari 9 bulan itu kan belum pernah ada tuh yang merekam misalnya dari sejak hari pertama sampai hari terakhir direkam terus. Ya. Nah, pasti di beberapa unsur dalam penciptaan manusia di alam janin itu ada yang bersifat ghaib, ya, karena memang tidak bisa diketahui secara mendetail. Nah, maka di sini ya kemudian at-tazkir ya hanya kita diingatkan ya kita cukup mengimani gitu kan.
Nanti juga berkaitan dengan informasi tentang surga, neraka, malaikat, jin, seterusnya itu semua kita hanya sifatnya adalah harus mengimani ya, tanpa harus mempertanyakan bagaimana prosesnya, hakikatnya bagaimana ya. Epistemologinya bagaimana ya, walaupun pasti ada upaya-upaya manusia untuk ke sana, tapi pasti tidak akan bisa mencapai kepada suatu hal yang yang empiris gitu ya, karena itu sesuatu yang gaib. Baik, itulah beberapa makna atau asrar dari adanya iltifat ya. Baik, saya kira itu dulu ya. Saya kira cukup. Tadi kaidahnya sudah jelas ya. Tadi yang memang belum banyak dikupas adalah tentang asrar, karena memang kita tidak fokus pada itu, tapi kita fokus pada kaidah yang berkaitan dengan al-iltifat. Baik, apakah ada pertanyaan? Atau cukup? Mungkin cukup, Pak. Baik. Baik, kalau gitu saya kembalikan kepada narasumber dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada atau semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Banyak, Pak Azizan. Apa?